Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok E akan menjelaskan materi tentang parameter yang berpengaruh terhadap absorpsi obat. Sebelum masuk ke penjelasan, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok E, yaitu ada Nadia Hidayat, Sinta Bella, Nurul Aisyah, dan Akvina Felicia Esperanza. Perkenalkan, nama saya Nadia Hidayat dengan NIM I10217117107. Halo, perkenalkan nama saya Sinta Bella dari Farmasi APK 2018. Halo, perkenalkan nama saya Nurul Aisyah. Halo, perkenalkan nama saya Akvina Felicia Esperanza. Yang pertama, kita masuk ke penjelasan absorpsi. Jadi, absorpsi obat adalah proses senyawa obat dipindahkan dari tempat absorpsinya ke dalam sirkulasi sistemik. Proses ini tergantung pada karakteristik tempat absorpsi, aliran darah di tempat absorpsi, sifat fisikokimia obat, dan karakteristik produk. Berbagai bentuk sediaan obat dengan cara pemberiannya. Menentukan tempat absorpsi obat, terdapat 7 macam mekanisme absorpsi obat, tetapi pada umumnya dikelompokkan menjadi 2, yaitu mekanisme difusi, pasif, dan transport aktif atau transport dengan fasilitas. Mekanisme absorpsi obat melalui difusi pasif dipengaruhi oleh pKa obat, pH tempat absorpsi, dan fraksi obat yang tidak terionkan. Hal-hal yang dapat mempercepat atau memperlambat perpindahan obat dari tempat absorpsi yaitu yang pertama, kecepatan pengosongan lambung apabila tempat absorpsinya pada saluran cerna. Yang kedua, peningkatan aliran darah yang disebabkan oleh pemijatan atau panas, yaitu untuk meningkatkan laju absorpsi. Jadi pada slide ini dapat dilihat contoh proses absorpsi obat pada pemberian oral. Jadi pada awalnya proses yang terjadi adalah disintegrasi disolusi sehingga obat berada dalam keadaan terlarut. Lalu dalam lumen saluran cerna kemungkinan obat mengalami peruraian karena pH lambung, enzim, flora pada saluran cerna, dan komponen lainnya. Selanjutnya proses penembusan obat ke dinding saluran cerna atau absorpsi menuju sirkulasi sistemik. Pada tahap penembusan ini kemungkinan obat mengalami metabolisme. Metabolisme obat pada proses absorpsi ini dapat terjadi di hati melalui vena porta sebelum masuk ke sirkulasi sistemik. Peristiwa ini diberi istilah first pass effect atau metabolisme lintas pertama. Berkurangnya obat selama proses absorpsi sehingga menyebabkan jumlah obat yang sampai ke sirkulasi sistemik berkurang dari dosis yang diberikan. Dikatakan obat tersebut mengalami eliminasi presistemik. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi absorpsi obat. Ada metode absorpsi dan kecepatan. Metode absorpsi terbagi atas transport pasif dan transport aktif. Transport pasif tidak memerlukan energi, sebab hanya dengan proses difusi obat dapat berpindah dari daerah dengan kadar konsentrasi tinggi ke daerah dengan konsentrasi rendah. Transport pasif dapat terjadi selama molekul-molekul kecil dapat berdifusi sepanjang membran dan berhenti bila konsentrasi pada kedua sisi membran seimbang. Sedangkan transport aktif tidak membutuhkan energi untuk menggerakkan obat dari daerah dengan konsentrasi obat rendah ke daerah dengan konsentrasi obat tinggi. Faktor selanjutnya yaitu kecepatan. Apabila pembatas antara obat aktif dan sirkulasi sistemik hanya sedikit sel, maka absorpsi terjadi cepat dan obat segera mencapai level pengobatan dalam tubuh. Waktu untuk berbagai cara absorpsi obat, yaitu meliputi detik, S/D menit, 4 inhalasi, lebih lambat, itu ada oral, intramuskular, topikal kulit, lapisan intestinal, otot. Ada yang lambat sekali, itu berjam-jam atau berhari-hari. Contohnya itu parektal atau sustained release.
Parameter yang menggambarkan besarnya obat yang mencapai sirkulasi sistemik adalah AUC atau luas area di bawah kurva obat dalam plasma, dan F itu fraksi dosis terabsorpsi atau ketersediaan hayati absolut atau relatif. Dengan rumus ketersediaan hayati absolut itu F ABS sama dengan jumlah obat yang masuk ke sistem sirkulasi per dosis obat dalam sediaan sama dengan AUC F per AUC IV. Berkurangnya jumlah obat dikarenakan non-metabolisme lintas pertama dapat disebabkan oleh pengaruh formulasi obat antara lain karakteristik pembawa, pH sediaan, ukuran partikel, perbedaan bentuk kristal, kemudian ada metode pabrikasi, kemudian ada karakteristik tempat absorpsi, kemudian ada karakteristik obat dan mekanisme absorpsi obat. Selanjutnya ada bioavailabilitas obat. Istilah ini menyatakan jumlah obat dalam persen terhadap dosis yang mencapai sirkulasi sistemik dalam bentuk utuh atau aktif. Ini terjadi karena untuk obat-obat tertentu, tidak semua yang diabsorpsi dari tempat pemberian akan mencapai sirkulasi sistemik. Sebagian akan dimetabolisme oleh enzim di dinding usus dan metabolisme lintas pertama atau first pass metabolism or elimination atau eliminasi prasistemik. Baik, berikutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi bioavailabilitas obat, di mana faktor-faktor ini dibagi menjadi 3 dengan salah satunya yaitu kita melihat yang pertama, yaitu adalah faktor obat. Nah, faktor obat ini dibagi menjadi 2. Yang pertama kita melihat dari sifat fisikokimia obat, dan yang kedua itu kita melihat dari formulasi dari si obat. Nah, kalau untuk sifat-sifat fisikokimia obat ini kita melihat dari yang pertama itu kita melihat stabilitas pada pH lambung. Nah, di mana stabilitas pada pH lambung ini dilakukan untuk menentukan jumlah obat yang akan tersedia untuk diabsorpsi. Maksudnya itu adalah kadar dari si obatnya. Kemudian yang B, stabilitas terhadap enzim-enzim pencernaan. Yang C, stabilitas terhadap flora usus. Yang D, kelarutan dalam air atau cairan saluran cerna. Yang E, itu adalah ukuran molekul dari si obat. Yang F, derajat ionisasi pada pH saluran cerna. Yang G itu kelarutan bentuk non-ion dalam lemak. H, stabilitas terhadap enzim-enzim dalam dinding saluran cerna. I, stabilitas terhadap enzim-enzim dalam hati. Nah, untuk poin H dan I ini dilakukan karena kita ingin menentukan jumlah obat yang mencapai sirkulasi sistemik. Kemudian yang nomor 2 itu adalah formulasi obat, di mana formulasi obat ini dibagi menjadi 2. Kita melihat yang pertama, kita itu melihat dari keadaan fisik obat seperti ukuran partikel, bentuk kristal atau bubuk dari si obat, dan lainnya yang bersifat fisik. Nah, hal ini dilakukan untuk menentukan kecepatan disintegrasi dan disolusi obat di dalam tubuh kita. Kemudian yang B itu adalah eksipien. Nah, eksipien ini maksudnya itu adalah zat tambahan dari formulasi si obat. Jadi contohnya itu kayak seperti zat pengisi, zat pengikat, zat pelicin, penyalut, dan lainnya. Baik, selanjutnya adalah B, yaitu faktor dari pasien. Jadi selain dari faktor obat, kita juga harus melihat dari faktor dari kondisi si pasien, dimana yang pertama itu kita melihat pH saluran cerna dan fungsi empedu dari pasien, dimana hal ini bisa mempengaruhi kecepatan disintegrasi dan disolusi dari si obat. Kemudian yang kedua itu kita melihat dari kecepatan pengosongan lambung. Nah, hal ini dilihat dari motilitas saluran cerna, pH lambung, kemudian apakah ada makanan dalam lambung atau tidak, kemudian bentuk tubuh dari pasien, kemudian aktivitas fisik yang dilakukan oleh pasien, apakah berat atau tidak, kemudian tingkat stres dari pasien,
kemudian nyeri hebat, ulcus pepticus, stenosis pylorus, gangguan fungsi tiroid. Nah, hal ini dilakukan untuk mempengaruhi kecepatan absorpsi. Selain itu juga bisa melihat jumlah obat yang akan diserap. Kemudian yang ketiga, waktu transit dalam saluran cerna. Hal ini dapat mempengaruhi jumlah obat yang diserap. Jadi kita melihat waktu penyerapan obat di dalam tubuh kita. Kemudian yang keempat itu adalah perfusi saluran cerna. Yang berat kemudian penyakit kardiovaskuler. Nah, hal ini kita bisa melihat kecepatan atau jumlah absorpsi dari si obat. Kemudian yang kelima itu adalah kapasitas absorpsi. Kita melihat dari luas permukaan absorpsi, sindrom malabsorpsi, usia lanjut atau geriatri. Nah, hal ini dapat mempengaruhi kecepatan absorpsi atau jumlah obat yang akan diserap. Kemudian yang 6, metabolisme dalam lumen saluran cerna, pH lambung, enzim-enzim pencernaan, dan flora usus. Nah, hal ini dilakukan untuk menentukan jumlah obat yang tersedia untuk diserap. Kemudian yang nomor 7, kapasitas metabolisme dalam dinding saluran cerna dan dalam hati, aktivitas enzim metabolisme dalam dinding saluran cerna dan dalam hati, faktor genetik, aliran darah portal, dan penyakit hati. Nah, hal ini dilakukan untuk menentukan jumlah obat yang mencapai sirkulasi sistemik. Baik, yang terakhir adalah kita melihat dari interaksi dalam absorpsi di saluran cerna. Nah, kita melihat faktor yang pertama itu kita melihat apakah adanya makanan atau tidak di dalam saluran cerna dari pasien. Kemudian nomor 2 kita melihat dari perubahan pH saluran cerna. Yang ketiga kita melihat motilitas dari saluran cerna. Keempat itu kita melihat perfusi saluran cerna. Yang kelima, gangguan pada fungsi mukosal usus apakah normal atau tidak. Kemudian yang terakhir itu adalah interaksi langsung. Jadi kita melihat interaksi langsung seperti kelasi, absorpsi, atau terikat pada resin. Kemudian larut dalam cairan yang tidak diabsorpsi. Kemudian berikut adalah tabel rute pemberian obat, di mana tabel ini itu mempengaruhi bioavailabilitas obat. Bisa dilihat di sini untuk rute intravena memiliki bioavailabilitas 100%, yang artinya itu memiliki onset yang paling cepat, yang artinya itu obat itu bekerja secara langsung atau bekerja secara cepat. Kemudian yang kedua itu adalah intramuskular yang memiliki bioavailabilitas 75-100%. Intramuskular ini menggunakan volume yang sangat besar dan biasanya menimbulkan rasa sakit ketika disuntikan. Kemudian yang ketiga itu adalah sukutan. Sukutan itu memiliki bioavailabilitas 75-100. Nah, bedanya dari intramuskular ini adalah kalau intramuskular itu menggunakan volume besar, sedangkan kalau sukutan itu menggunakan volume kecil. Nah, tapi untuk persamaannya itu sama-sama memberikan rasa sakit ketika digunakan. Kemudian yang keempat itu adalah oral. Oral itu memiliki bioavailabilitas 5 sampai kurang dari 100. Karakteristiknya itu dia yang paling biasa digunakan, terus biasanya mengalami first pass effect. Kemudian yang kelima itu adalah rektal. Rektal itu memiliki bioavailabilitas 30 sampai kurang dari 100. Nah, kalau rektal itu dia lebih kurang mengalami first pass effect dibandingkan dengan oral. Kemudian inhalasi 5 sampai kurang dari 100 ini biasanya cepat untuk konsepnya, tapi terkadang juga tidak. Kemudian transdermal 80 sampai kurang dari 100 biasanya memiliki absorpsi yang paling lambat. Kemudian dia ini kalau untuk transdermal ini biasa untuk first pass effect yang kurang.
Kemudian juga ingin kita ini kalau untuk transdermal ini ingin agar kerja obatnya itu kerjanya secara perlahan-lahan, jadi kerjanya itu lambat aksi kerjanya. Baik, bisa dilihat di sini. Di sini adalah parameter analisis non kompartemen. Nah, analisis ini berguna untuk kita bisa melihat laju absorpsi dan juga laju eliminasi dari si obat. Oke. Nah, bisa dilihat di sini kalau di grafik ini sumbu X-nya itu yang datar itu adalah waktu, kemudian yang meninggi itu yang sumbu Y-nya itu adalah konsentrasi. Nah, di sini juga ada bisa dilihat di grafiknya itu kalau puncaknya itu Cmax adalah konsentrasi maksimum, dan jika kita tarik titik-titik sampai ke sumbu X itu adalah Tmax-nya. Kemudian AUC itu adalah luas konsentrasi pada kurva. Nah, untuk mode parameternya, jadi mode parameter dari absorpsi dan juga eliminasi, tapi kita akan lebih fokus kepada absorpsi. Nah, jadi mode parameternya itu ada CL atau clearance, kemudian F itu bioavailabilitas, kemudian KA itu adalah laju konstan absorpsi, kemudian kalau Q itu adalah clearance interkompartemen, VC dan VP itu adalah volume distribusi. Nah, yang biasa kita lebih tekankan itu adalah untuk F, yaitu bioavailabilitas dari si obat, dan KA itu laju absorpsi untuk bagian dari parameter absorpsi. Selanjutnya, laju absorpsi konstan biasa disebut dengan metode residual, membandingkan konsentrasi plasma dengan waktu dalam plot eksponensial. Di sini ada kurva perbandingan antara konsentrasi plasma dan waktu. Ini dari grafik kita dapat mencari intrinsipnya dari KA X0 per V KA kurang K. Lalu untuk mencari slope-nya itu dapat digunakan rumus minus konsentrasi per 2,303. Untuk mencari waktu kita dapat menggunakan T setengah, lalu dapatkanlah hasil kurva yang kita inginkan. Ini dari grafik kita dapat mencari intrinsipnya dari KA X0 per V KA kurang K. Lalu untuk mencari slope-nya itu dapat digunakan rumus minus konsentrasi per 2,303. Untuk mencari waktu kita dapat menggunakan T setengah, lalu dapatkanlah hasil kurva yang kita inginkan. Baik, berikut adalah daftar-daftar pustaka yang kami gunakan, yaitu ada 3. Jadi yang pertama itu adalah dari penulis Aslam yang berjudul Farmasi Klinis Pengobatan Rasional dan Penghargaan Pilihan Pasien. Kemudian yang kedua oleh penulis Noviani mengenai farmakologi, dan yang ketiga itu adalah Jambekar, SS dan Green. Itu kami menggunakan Basic Pharmacokinetics yang edisi yang kedua.